Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian, kita masih melanjutkan pembahasan kita, yaitu daripada kitab Ar-Rahiqul Makhtub, Bahsun fi Siratin Nabawiyah, yang ditulis oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana kaum muslimin karena siksaan dan tekanan-tekanan dari orang-orang kafir Quraisy kepada kaum muslimin, akhirnya mereka melakukan hijrah ke Habasyah, baik yang pertama ataupun yang kedua. Kemudian siksaan-siksaan juga tekanan-tekanan ini bukan hanya diberikan kepada kaum muslimin, tapi juga sempat diberikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini dikatakan, hadanya mas sekalian, suatu saat seseorang bernama Uqbah bin Abi Mu'in kemudian sempat mencekik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan selendang beliau. Dicekik. Tidaklah dia memberhentikan cekikan itu sampai datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk melarainya. Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah?" Apakah engkau pengen membunuh seseorang yang dia ini hanya mengatakan Tuhan aku hanyalah Allah? Jadi siksaan itu bukan hanya kepada kaum muslimin, tapi kepada Rasulullah pun sempat diberikan, ya, dengan banyak macam bentuknya. Rasulullah lagi sholat, tiba-tiba mereka bersepakat untuk ngambil usus onta. Ngambil apa? Usus onta. Kalau usus isinya apa, Pak? Kotoran. Usus onta diambil, Rasul lagi sholat, ditaruh di atas pundak Rasulullah SAW sedang sholat. Dan tidaklah Rasulullah berdiri sampai kemudian dibersihkan oleh anaknya Fatimah. Baru Rasulullah berdiri dari sholat. Tapi hadirin jemaah sekalian, dalam keadaan seperti itu, menegakkan seperti itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan secercah cahayanya di Mekah, memberikan sedikit bantuan kepada kaum muslimin ketika itu dengan keislaman dua orang, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Yang pertama siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah dan saudara sepersusuan Rasulullah. Jadi Hamzah ini bukan hanya paman, tapi saudara sepersusuan. Dan anaknya Hamzah haram dinikahin oleh Rasulullah SAW. Kalau paman aja anaknya masih boleh, kan sepupu boleh nikah. Ini paman nih, ini orang tua paman kan, anaknya sepupu boleh nikah. Makanya ketika Hamzah syahid,
dia punya anak, ada orang kemudian menawarkan Rasulullah, nikahin saja anaknya Hamzah. Kata Rasulullah, anak Hamzah haram untuk aku. Karena kenapa? Bukan hanya paman, tapi saudara sepupu. Jadi akhirnya anak Hamzah jadinya ponakan jatuh, tapi ponakan sepersusuan. Hamzah masuk Islam. Awalnya Hamzah gak Islam, dan Bani Hashim tidak semua Islam. Tidak semua Bani Hashim Islam, ada beberapa orangnya, tapi mereka mendukung Rasulullah SAW. Hamzah juga begitu, tidak Islam tapi mendukung Rasulullah SAW. Sampai ketika dia pulang dari berburu, dia memang orang yang suka berburu. Dia mendengar cerita dari seseorang perempuan. Dia berkata, wahai Hamzah, tadi ponakan engkau di sini dipukul oleh Abu Lahab. Emang dipukul oleh Abu Jahal, bukan Abu Lahab. Dipukul oleh siapa? Abu Jahal. Dan dihina, dicaci maki oleh Abu Jahal. Maka Hamzah marah. Saudaranya dan keponakannya dibuat seperti itu. Jadi orang jahiliyah dulu Pak, unsur akhaka zaliman atau mazluman itu memang benar-benar dipegang. Peganglah saudara kalian, tolonglah saudaraku, zaliman atau mazluman, yang zalim ataupun yang dizalimi. Jadi pokoknya kalau keluarga saya mau dia buat zalim, mau dia dizalimi, tetap dibantu. Nah itu, ini apa namanya, jahiliyah. Ya, tapi kan kalau Islam diganti. Ya. Gimana bantu orang zalim? Bantunya cegah mereka untuk berbuat zalim kalau dalam Islam. Tapi kalau orang jahiliyah dulu enggak lihat dulu. Mau dia zalim, mau dia dizalimin, kalau saudara saya bantu. Jadi kalau ada orang berantem, ada saudara kita berantem misalnya gitu kan, maka jemaah sekalian gak ada urusan itu, bantu dulu saudara saya. Dia begini berantem, dipukulin, bantu dulu dia. Udah selesai baru tanya, ente kenapa tadi kok berasa berantem? Oh ternyata suatu kesalahan dia, gak apa-apa, udah penting saya tetap bantu ente. Begitu Pak, orang jahiliyah seperti itu. Jadi kadang saya pikir hebatan jahiliyah daripada kita Pak. Saudara kita dibantai di Palestina, kita masih dukung Israel. Bener gak? Pakai bicara beda manhaj. Ya Allah, lagi perang gak usah ngomong manhaj. Nanti udah selesai perang baru, ini memang ada perbedaan. Lagi perang gak usah bilang apa? Manhaj itu beda di manhajnya. Ya lagi perang, orang lagi dibantai, dibunuhin, pakai bicara apa? Beda manhaj. Jadi pintar orang jahiliyah dulu pada kita hari ini. Orang jahiliyah dulu gak ngeliat, pokoknya saudara saya nih gak ada urusan, saya bantu dulu. Udah selesai baru, emang kenapa ente berantem? Enggak, ada tadi memang pukul dia duluan. Oh berarti salah ente dong, begitu. Tapi gak ada urusan, dia tetap bantu dulu. Ini sekarang jelas-jelas saudara kita dizolimin, tanahnya diambil, mereka ngelawan. Ya, kemudian mereka dibantai. Kita malah gak mau bela. Kita bilang, ya salah sendiri kenapa nyerang? Ya, pakai dibilang juga, manhajnya beda. Dia bukan ahlu sunnah wal jamaah. Enak benar ahlu sunnah cuma dikub dengan kelompok mereka saja. Ini pemikiran dari mana? Seperti itu. Bahaya itu pemikiran takfir. Bisa kepada kafiran, mengeluarkan orang daripada ahlu sunnah wal jamaah dengan semudah itu. Tapi hanya masih dirahmati subhanahu wa ta'ala, jadi leceh. Cerita Hamzah. Jadi Hamzah ketika itu melihat ponakannya dipukulin, walaupun dia belum Islam, dia langsung emosi dia naik. Dia langsung datang ke Ka'bah, dilihat Abu Jahal lagi duduk nongkrong di situ. Kata Abu Jahal, kata Hamzah, mana Abu Jahal? Dilihat, langsung dipukul Abu Jahal oleh Hamzah. Maka dia berkata, apakah engkau antashdu ma'ibna akhi wa ana ala dini? Apakah engkau menghina anak saudaraku, ponakan aku, wa ana ala dini, sedangkan aku di atas agama dia? Maksudnya aku sudah masuk agama dia. Padahal ketika itu Hamzah itu cuma ngomong doang, bukan masuk Islam, bukan. Hanya yang meluapkan kemarahan, hanya ngomong wa ana ala dini, sedangkan aku bersama dengan agama dia. Maka hadir jamaah sekalian, dipukulin Abu Jahal. Kemudian keluarga Abu Jahal gak setuju kan, mau menyerang Hamzah juga, tapi kemudian Abu Jahal bilang jangan tolak.
aku memang salah, aku memang pukulin ponakan dia. Nah, ini bagusnya jahiliyah gitu tuh Pak. Apa namanya tuh? Ngaku gitu, apa namanya? Fair. Kalau salah, jangan, saya salah, saya memang pukulin dia. Awalnya Hamzah hanya mengatakan itu, apa namanya? Ya, ini aja. Asal aja biar untuk mengatakan saya ini di atas. Tapi kemudian Allah masukkan keimanan ke dalam hati Hamzah. Ya, Allah masukkan keimanan ke dalam hati Hamzah dan akhirnya dia masuk Islam dan menjadi pendukung baginda Rasulullah SAW. Di antara paman Rasulullah yang dipastikan keislamannya hanya 2 orang. Ya kan, paman Rasulullah itu anaknya Abdul Muttalib, ada 10 laki-laki. Kita sudah pernah bahas. Yang dipastikan keislamannya 2, Hamzah dan Abbas. Ya, 2 ini Islam, dipastikan keislamannya. Yang dipastikan kekufurannya 1, Abu Lahab. Abu Lahab jelas kufur. Al-Quran bicara tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa ra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Jelas kufur. 1 lagi khilaf. Abu Thalib khilaf, perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan dia mati dalam keadaan kafir. Kalau dalam kitab ini Al-Hikmah Maktum mengatakan mati dalam keadaan kafir. Tapi dalam beberapa pembahasan ulama mengatakan enggak, dia enggak kafir. Dia muslim tapi menutupi keislaman dia. Wallahu a'lam bishawab. Kita serahkan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Hamzah kemudian menjadi pendukung Rasulullah SAW. 3 hari setelah Hamzah masuk Islam, Allah berikan kekuatan lagi kepada kaum muslimin dengan masuknya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ke dalam Islam. Allah masukkan apa? Umar bin Khattab ke dalam. Hadirin jamaah sekalian, Umar bin Khattab orang yang terkenal keras, wataknya keras dan pemberani. Umar itu pemberani dan wataknya keras. Hadirin jamaah sekalian, tapi kemenangan Umar ini ada kebersihan hati dalam hatinya. Hatinya bersih. Dia memang benci kepada Rasulullah karena Rasulullah SAW memecah belah kaumnya menurut dia. Ya, memecah belah kaumnya. Ibu gak kemudian berantem dengan anaknya, bapak berantem dengan anaknya, paman sama ponakannya. Menurut dia Rasulullah ini memecah belah dan dia memegang teguh ajaran nenek moyang. Ajaran nenek moyang jahiliyah musyrik. Sekali. Tapi dalam hati Umar bin Khattab itu ada kecenderungan kebaikan karena hatinya bersih. Jadi hadanya bersih, pentingnya hati bersih. Kalau hati kita bersih, dengan cepat kita Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita. Ada orang yang ahli maksiat tapi hatinya bersih. Insya Allah suatu saat Allah akan berikan hidayah orang seperti itu. Tapi kalau sudahlah ahli maksiat, hatinya kotor. Kalau orang ahli maksiat, tapi dia dalam hati kecilnya, ya Allah saya di maksiat, ada kebersihan hati. Insya Allah suatu saat kita yakin, insya Allah diberikan oleh Allah hidayah dalam hati. Umar bin Khattab begitu, hatinya bersih. Suatu saat, walaupun dia orang yang sangat keras memegang tradisi jahiliyah, ya, dia menyiksa orang-orang yang ada di sekitar dia yang masuk Islam. Ya, ada beberapa budak yang pernah disiksa oleh Umar karena masuk Islam, yang kemudian dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi suatu saat itu Umar tuh pernah ngelihat ada Abu Salamah seorang sahabatnya bersama istrinya Ummu Salamah itu mau hijrah ke Habasyah. Kita bahas hijrah ke Habasyah. Waktu mereka berdua mau hijrah, Umar ngelihat. Kata Umar, kalian mau kemana? Kata Abu Salamah, waktu itu Abu Salamah lagi pergi, suaminya lagi pergi, ada Ummu Salamah ini. Kata Ummu Salamah, kalian memusuhi kami dan menyakiti kami, maka kami akan meninggalkan negeri kalian. Di situ kata Ummu Salamah mukanya sedih. Muka siapa? Umar bin Khattab sedih. Maka kemudian Umar meninggalkan
ya Ummu Salamah, tiba-tiba suaminya datang, Abu Salamah. Kata Abu Salamah, kenapa? Tadi ada Umar lewat. Terus gimana? Ya, saya bilang kami ingin meninggalkan negeri kami ini karena kalian berbuat jahat kepada kami, karena kalian menyiksa kami, ya, menekan kami, memberikan intimidasi kepada kami, maka kami akan tinggalkan negeri ini. Maka kata istrinya, kata Ummu Salamah, saya melihat muka Umar ketika itu sedih. Kenapa? Kata suaminya, kau berharap dia masuk Islam? Kata suaminya, iya. Gak mungkin dia masuk Islam sampai untanya Al-Khattab, bapaknya maksudnya, untanya Al-Khattab masuk Islam. Mungkin gak unta masuk Islam? Gak mungkin. Artinya apa? Gak mungkin dia masuk Islam. Kata siapa? Abu Salamah. Ya karena mungkin ketika itu melihat bagaimana Umar yang begitu keras kepada kaum muslimin. Jadi kata Abu Salamah gak mungkin. Tapi ternyata hatinya maaf sekalian, Allah membolak-balikkan hati manusia. Dan penyebab utama Umar bin Khattab masuk Islam adalah doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang paling penting nih Pak. Jadi kita itu kalau ada melihat orang, doakan. Bayangkan Umar sama Abu Jahal itu orang yang paling keras memusuhi Rasulullah, tapi tetap didoakan oleh Rasulullah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW selalu berdoa, Allahumma izzal Islam bi ahabbi rajulaini ilaik. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada Islam ini dengan orang yang paling kau cintai di antara dua orang. Bi Umar bin Al-Khattab atau bi Abi Jahal bin Hisham. Dengan Umar bin Khattab atau Abu Jahal bin Hisham. Abu Jahal atau Abu Hakam, ya bin Hisham. Kemudian hadirnya mas sekalian, ternyata Allah lebih mencintai Umar bin Khattab daripada Abu Jahal bin Hisham. Didoakan. Jadi penyebab utama masuk Islamnya Umar adalah doanya Rasulullah. Hadirnya mas sekalian, maka ketika itu penyebab masuk Islamnya Umar ada beberapa versi. Yang paling kuat adalah ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di tengah malam dia pengen nyari khamar. Di tengah malam pengen nyari khamar. Dulu orang biasa, khamar ini adalah minuman kesukaan bangsa Arab. Orang Arab nyebut anggur itu dengan istilah karam. Karam itu artinya apa? Mulia. Ya, anggur itu disebut oleh bangsa Arab apa? Karam, mulia. Kenapa kok anggur disebut dengan karam mulia? Karena orang Arab itu Pak, kalau sudah mabok jadi dermawan. Wah, kasih duit. Jadi kalau dia mabok gitu, dan bagi-bagi duit. Jadi saking dermawannya, maka buah anggur itu disebut karam, mulia. Dia orang kalau lagi mabuk jadi dermawan. Kayak kita lah sekarang, kayak misalnya mabuk di diskotik gitu kan. Kalau bilang dari perempuan itu kan dibagi-bagi semua duit misalnya gitu kan. Wah, udah selesai mabuk, ya berapa duit gua habis gak ketahuan kan, gak sadar. Nah dulu juga orang-orang begitu, kalau lagi mabuk gak sadar lagi kok bagi-bagi. Maka disebut karam. Umar bin Khattab dulu biasa minum, sahabat-sahabat banyak minum sebelum diharamkan. Maka Umar lagi pengen nyari khamar, tapi jari-jari gak ada. Orang pada gak mau, gak pada kami. Akhirnya Umar lakukan apa? Dia ke Ka'bah. Lagi dia di Ka'bah, kemudian hadirnya mas sekalian, Umar bin Khattab bersembunyi di balik tirai Ka'bah. Rasulullah lewat tawaf, biasa Rasul tengah malam biasanya Ka'bah sholat. Maka hadirnya mas sekalian, ketika itu baginda Rasulullah SAW sedang membaca Al-Quran. Ketika Umar mendengar bacaan Al-Quran Rasulullah, Umar merasa hatinya tersentuh. Maka ketika itu Umar berkata, ini syair Al-Quran ini, kata Umar apa dia, ini syair. Maka apa ketika itu baginda Rasulullah pas lagi baca, ketika Umar berkata ini syair, Rasulullah berkata, innahu laqawlu rasulin karim wa ma huwa biqawli syair qalilan ma tu'minun. Jadi Al-Quran menjawab pertanyaan Umar. Kata Umar ini syair,
kemudian Rasulullah membaca wa ma huwa biqauli syair. Ya, ini bukan perkataan ahli syair. Qalilan ma tu'minun, sedikit di antara kalian yang beriman. Oh, jangan-jangan ini dukun gitu dia. Dia bisa tahu dalam hati. Ayat selanjutnya wala biqauli kahin, bukanlah perkataan seorang dukun. Qalilan ma tadhakkarun, sedikit di antara kalian yang saling mengingat. Tanzilun min rabbil alamin, diturunkan dari Allah Tuhan semesta alam. Jadi ketika itu hati Umar sudah mulai tersentuh dengan Islam, tapi masih keras, Pak. Karena jahiliyahnya sudah berkerak. Tapi ketika itu sudah mulai tersentuh, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sudah mulai hatinya tersentuh dengan Islam. Ketika mendengarkan bacaan Al-Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirnya mas sekalian, tapi karena asabiyah dan taklidnya begitu, fanatisme dan taklidnya begitu besar, maka tetap dia menentang Islam. Tapi cahaya Islam sudah mulai masuk ke dalam hati Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan hadirnya mas sekalian sampai suatu saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian bersikeras untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia melihatnya orang-orang pada kabur ke Habasyah, ya, pecah dari antara anak sama orang tua, ponakan sama paman. Maka akhirnya nih masalah paling utama ini adalah pada umat Muhammad. Maka saya harus bunuh Muhammad. Maka kemudian Umar bin Khattab lewat hadirnya jamaah sekalian, pengen membunuh Rasulullah SAW, membawa pedangnya. Falaqiyahu Nu'aim ibn Abdullah an-Naham al-Adawi. Tiba-tiba Umar bertemu dengan seseorang namanya Nu'aim ibn Abdullah, yang orang ini sudah Islam tapi menutupi keislamannya. Orang ini sudah Islam tapi menutupi keislamannya. Maka bertemu dengan Umar. Dia bertanya, wahai Umar, engkau mau kemana? Dikatakan oleh Umar, saya pengen membunuh Rasulullah SAW. Ya, Umar pengen membunuh Muhammad. Aku pengen cari Muhammad, pengen bunuh dia. Orang ini kemudian gimana caranya membatalkan Umar ini bunuh Rasul? Dia berkata, wahai Umar, ngapain kau urusin Muhammad? Kau tidak tahu bagaimana keadaan adik dan saudara ipar. Jadi suami istri, adik dan adik kandungnya dan suami dia. Kenapa? Loh, mereka berdua sudah masuk Islam. Jadi Umar pengen bunuh Rasulullah, ternyata dia baru tahu adiknya sudah Islam. Fatimah binti Khattab, ya, adiknya Umar, sama Sa'id bin Zaid suaminya. Ya, Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Ini Sa'id bin Zaid termasuk al-mubasysyirun bil jannah, yang dipastikan masuk surga. Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, anak daripada Zaid ibnu Naufal. Jadi bapaknya Sa'id bin Zaid ini, ya, saya suaminya ini namanya kan Sa'id bin Zaid, dia punya bapak namanya Zaid ibnu Naufal, saudara Khattab ibnu Naufal. Jadi sepupuan nikah sepupu. Ya, jadi bapaknya Zaid sama bapaknya Umar saudara. Khattab ibnu Naufal, Zaid ibnu Naufal, ya, ketemu. Nah, Zaid ibnu Naufal ini orang yang di zaman jahiliyah tidak pernah nyembah berhala. Gak pernah. Jadi di zaman jahiliyah itu ada beberapa orang yang gak mau nyembah berhala, yang berpegang teguh dengan agama Nabi Ibrahim. Tapi dia gak pernah sholat, dia gak tahu gimana cara saya menyembah Allah, dia gak tahu. Tapi dia gak pernah nyembah berhala, dan dia orang yang paling benci terhadap penyembahan berhala. Zaid bin Naufal. Itu kalau dia datang ke Mekah, Al-Khattab, saudaranya dia, bapak Umar ini, pasti mengusir dia, gak boleh dia pergi datang ke Mekah. Karena kenapa? Nanti bisa mengganggu agama orang-orang Mekah. Kalau dia datang dipukuli, akhirnya dia melarikan diri. Sampai suatu saat dia hijrah, dia mau pergi ke Syam. Di pertengahan jalan dia mau meninggal dunia, sakit dan mau meninggal dunia. Maka dia kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, aku pengen menyembah Engkau, tapi aku gak tahu bagaimana caranya. Karena belum ada Nabi kan ketika itu. Saya pengen menyembah Allah, tapi saya gak tahu caranya. Ya Allah,
tolong jangan kau halangi kebaikan kepada anakku ini. Jadi dia berdoa kepada Allah agar anaknya nanti tidak nyembah berhala dan menjadi pengikut menjadi orang-orang yang menyembah Engkau. Ya Allah, kebaikan Engkau ini yaitu tidak menyembah berhala, menyembah hanya kepada Allah. Jangan Engkau halangi kepada anak. Ternyata hanya menjelaskan anaknya Sa'id ibn Zaid. Nanti ini termasuk orang yang pertama masuk Islam dan termasuk orang yang al-mubasyiruna bil jannah, dipastikan masuk surga. Ya, ada orang bertanya, Zaid bin Zaid tanya ya Rasulullah, Zaid bin Nawfal masuk Islam enggak? Kata Rasulullah, Zaid bin Nawfal masuk Islam. Zaid bin Nawfal Zaid bin Nawfal masuk surga enggak? Kata Rasulullah, Zaid bin Nawfal masuk surga. Zaid bin Nawfal masuk surga. Ini bapaknya Sa'id bin Zaid. Maka ketika Umar dengar adik iparnya sama adik kandungnya sama suaminya, adik iparnya ini sudah Islam, maka dia enggak jadi membunuh Rasulullah. Dia langsung pergi ke rumah adiknya. Ketika dia mau masuk rumah, tanpa sengaja ketika itu dua orang ini suami istri sedang belajar membaca Al-Quran bersama dengan seseorang yang bernama Khabbab bin al-Arad. Khabbab bin al-Arad adalah seorang mantan budak yang juga mendapatkan siksaan luar biasa di Khabbab bin al-Arad. Tapi dia Islam. Mereka bertiga lagi belajar Al-Quran. Umar ketika mau masuk tanpa sengaja mendengar bacaan Al-Quran tersebut. Ya, ketika itu adiknya sedang membaca surat Taha. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Maka Umar ketika mendengar Al-Quran ini hatinya tersentuh. Nah, ini Allah yang memberikan hidayah kepada Umar. Dikedor oleh Umar, adiknya ketakutan. Maka ketika itu ada mushaf, lembaran mushaf disembunyikan. Siapa namanya tadi, Khabbab bin al-Arad itu kemudian bersembunyi. Dia takut ini ada Umar. Maka dia sembunyi. Karena takut tahu Umar nih, kalau tahu orang masuk Islam habis pokoknya Umar. Sembunyi Khabbab bin al-Arad. Maka adiknya buka pintu. Umar langsung masuk. Apa yang kau baca tadi? Kata adiknya nggak ada. Jangan bohong. Apa yang kau baca? Akhirnya bersedekah hatinya jamaah sekalian. Ya. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu maksa pengen ngambil lembaran ini. Adiknya gak kasih. Sampai kemudian tanpa sengaja Umar memukul muka adiknya. Berdarah muka adiknya. Maka ketika darah muncul dari adiknya, Umar kemudian sedih. Adik dia dipukul dan keluar. Maka kata Umar, aku cuma pengen tahu saja, ya, pengen lihat apa yang kalian baca tadi. Kata Umar bin Khattab, kata adiknya, engkau gak bisa baca, wahai Umar. Engkau tidak bisa memegang ini, karena yang megang engkau najis, engkau kafir, gak boleh pegang. Maka akhirnya kata siapa? Kata adiknya, kalau kaya, kata Umar, gimana caranya biar saya bisa pegang? Kau mandi dulu, wudu, baru kembali ke sini. Akhirnya dia mandi. Datang Umar ini orang yang cerdas. Dari zaman dulu itu orang Arab itu jarang yang bisa baca. Kan bangsa Arab ini disebut dengan bangsa ummi. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasula. Ya, dialah Allah yang mengutus di bangsa yang ummi. Bangsa ummi itu bangsa yang tidak bisa membaca. Tidak bisa baca. Bangsa Arab itu jarang yang bisa baca. Hanya beberapa orang sahabat saja yang bisa baca. Salah satunya Umar. Umar dari sebelum masuk Islam sudah bisa baca. Jadi maka Umar memang orang yang cerdas. Orang yang cerdas. Ada kitab khusus membahas Abqariyatul Umar. Jeniusnya Umar. Umar ini orang yang kecerdasannya di atas rata-rata manusia ini Umar ini. Maka hatinya mas sekalian, dia orang yang cerdas, dia pintar baca. Maka ketika dia baca itu hatinya tersentuh. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika melihat mushaf Al-Quran ini, lembaran Al-Quran ini, dia katakan alangkah indahnya bacaan ini. Ya, dia kemudian tersentuh. Siapa namanya? Khabbab bin al-Arad yang tadi sembunyi langsung keluar. Ya, dia langsung keluar. Dia berkata, ya Umar, wahai Umar,
Gembiralah engkau, sungguh aku mendengar doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Rasulullah berkata, Allahumma a'izzal Islam bi ahadin min umaraini. Dalam satu riwayat, ya Allah, berikanlah kekuatan kepada Islam dengan salah satu di antara dua Umar atau dua Umar. Yang pertama Umar bin Khattab atau Umar ibn Hisham, yaitu Abu Jahal. Ternyata Allah memilih engkau wahai Umar, bergembiralah engkau. Maka ketika itu Umar berkata, bagaimana kalau aku ingin bertemu dengan Rasulullah SAW? Maka akhirnya dikasih tahu Rasulullah sekarang ada di rumahnya Arqam bin Abi Arqam. Rumahnya Arqam bin Abi Arqam. Maka hadirnya masyarakat Umar akhirnya datang ke sana, ke rumah Arqam bin Abi Arqam. Ketika itu baginda Rasulullah sedang duduk bersama sahabat dan ada Hamzah di situ. Baru masuk Islam 3 hari. Rasulullah mendidik. Jadi Arqam bin Abi Arqam ini rumah tempat pendidikan Rasulullah kepada para sahabat. Jadi kayak apa ya? Markas pembinaan, kaderisasinya Rasulullah SAW. Umar bin Khattab menggedor. Dak. Orang kemudian intip, siapa yang kata? Pas dilihat Umar semua heboh. Umar, takut. Jadi pasti tahu ini Umar pasti pengen mencelakakan kaum muslim. Kata Hamzah, ya, ketika itu hadirnya jemaah sekalian, kata Hamzah, biarkan saja dia. Kalau dia pengen kebaikan, kita berikan kebaikan. Kalau dia mau keburukan, ya kita penggal kepalanya. Kata Hamzah begitu aja, jangan susah. Kalau dia pengen baik, kita terima. Ya orang kan ketakutan sama Umar. Kata Hamzah jangan takut. Kalau dia pengen baik, ya, kita terima. Kalau dia nggak mau baik, ya kita penggal kepalanya. Gampang aja kata Hamzah. Akhirnya hadir jemaah sekalian, Rasulullah yang membuka pintu. Ketika dibuka pintu oleh Rasulullah, belum siap Umar ngomong langsung dicekik dan digulat oleh Rasulullah. Tidak bisa bergerak Umar. Digulat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadirnya jemaah sekalian, Umar kemudian dia berkata, ya Rasulullah, saya ingin masuk Islam. Maka ketika itu Umar langsung bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka kaum muslimin ketika melihat itu langsung semua bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sedang semua. Sampai suara takbir mereka itu kedengaran sampai ke sofa, ke bukit sofa, sampai ke Ka'bah kedengaran. Makin gembiranya mereka. Umar masuk Islam sesuai dengan doa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Hamzah baru ngomong, kalau Rasulullah langsung buka pintu, langsung dicekik Rasulullah, nggak bisa bergerak. Tapi ternyata Umar bukan pengen keburukan, tapi Umar pengen masuk Islam. Maka hadirnya jemaah sekalian, akhirnya Umar masuk Islam. Umar masuk Islam bulan Dzulhijjah tahun ke-6 kenabian. Jadi 6 tahun setelah Rasulullah jadi nabi. Kan umur 40 Nabi yang akan jadi Rasul. Kemudian 6 tahun setelah itu ya Umar baru masuk Islam. Tapi hadirnya jemaah sekalian, dan Umar ini luar biasa. Ketika dia masuk Islam luar biasa. Islam mempunyai kekuatan dengan keislaman Umar. Dikatakan hadirnya jemaah sekalian, Umar bin Khattab ketika itu bertanya, siapa orang yang paling keras memusuhi Rasulullah? Orang berkata Abu Jahal. Maka Umar langsung ngedor. Ini sahabat, dan sahabat dekat di sebelumnya. Umar sama Abu Jahal di sebelumnya sahabat dekat. Digedor oleh Umar. Tak. Dibuka oleh Abu Jahal. Oh Umar, ahlan wa sahlan, saudaraku, katanya, masuk. Kata Umar, gak usah. Saya pengen cuma kasih tahu, saya sudah masuk Islam, ngikutin agama Muhammad. Abu Jahal. Ketika Abu Jahal dengar itu langsung marah, langsung pintunya dipukul, pokoknya ditutup dengan keras. Dia, Umar diam aja, kasih tahu Umar sudah masuk Islam. Tapi Abu Jahal nggak berani sama Umar. Abu Jahal nggak berani sama Umar, dipukul aja udah pintunya. Kalau yang lain kan disiksa sama Abu Jahal. Udah apa lagi yang dilakukan oleh Umar? Kata Umar, siapa di sini orang yang paling cepat menyebarkan informasi? Ada disebutkan satu orang. Kata Umar, kau sekarang keliling Mekah, kasih tahu Umar sudah masuk Islam.
Jadi kalau orang Islamnya sembunyi-sembunyi, Umar enggak terang-terangan lagi. Akhirnya orang ini nyebarin info. Umar qad soba'a. Maksud qad soba'a itu Umar sudah masuk agama Sobaiyah. Jadi dulu orang jahiliyah nyebut agama Rasulullah itu agama Sobaiyah, bukan agama Islam. Umar qad soba'a. Umar sudah masuk agama Sobaiyah. Kemudian Umar malah, kadzabta, kau dusta, katanya. Saya bukan agama Sobaiyah, saya masuk agama Islam. Maka akhirnya ketika tahu Umar masuk Islam, beberapa orang mendekati Umar dan memukuli Umar. Beberapa orang mendekati Umar dan memukuli Umar. Umar sendirian, Pak, diladenin oleh Umar semuanya. Berantem Umar, ditahan kok, kemudian dipukulin, ditahan oleh Umar sampai matahari sudah mulai tegak, sudah mulai panas. Berhenti itu Umar sudah duduk, gak kuat lagi lawan banyak orang kan. Kata Umar, nanti kalau jumlah kami sudah 300 orang, kalian akan tahu itu. Kalau jumlah kami sudah 300 orang, kami akan memerangi kalian. Ternyata benar, Pak. Perang pertama dalam Islam perang apa? Perang Badar. Berapa jumlah kaum muslimin? 313. Sebagaimana perkataan Umar bin Khattab. Nanti kalau jumlah kami 300 orang, kami akan perangi kalian. Benar. Perang Badar perang pertama jumlah kaum muslimin adalah 300 melawan 1000. Maka akhirnya maka Umar sudah nyerah, gak kuat lagi melawan orang. Hampir dibunuh itu Umar ketika itu, hampir dibunuh. Datang seseorang, orang tua, kemudian melarang, jangan kalian bunuh Umar. Ini Umar nih, kalau kalian bunuh, keluarga dia bisa bahaya. Ya, keluarganya dari Bani Adi, ya, keluarga Umar Bani Adi. Ini bahaya, dia bakal melawan, kalian bisa perang kita ini melawan Bani Adi, jangan kalian bunuh, kata orang tua. Siapa orang tua ini hadirin mas sekalian? Orang tua ini adalah Al-As bin Wa'il. Siapa Al-As bin Wa'il? Ayah daripada Amr bin As. Anaknya kan sahabat terkenal kan, Amr bin As. Al-As bin Wa'il inilah ayahnya yang melerai Umar. Jadi biar orang gak bunuh, tapi dia nggak masuk Islam malah. Maka surat Inna syani'aka huwal abtar itu apa? Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ini surat ini turun atas perkataan Al-As bin Wa'il. Jadi dia berkata Muhammad sudah terputus. Maksudnya Muhammad gak punya keturunan, terputus. Maka hatinya maafkan, Allah jawab, inna syani'aka huwal abtar, kaulah yang terputus. Kita tanya, sekarang ada yang tahu gak keturunan Al-As bin Wa'il di mana? Ada yang tahu gak? Gak tahu kita sekarang. Tapi keturunan Rasulullah masih ada gak sampai sekarang? Masih ada keturunan Rasulullah, dari Hasan, dari Husain. Banyak tersebar di Indonesia, di Yaman, di Mekah, Madinah, Maroko. Ya, ada yang Raja Yordania, ada Al-Husaini, Raja Maroko, Al-Hasani, banyak. Tapi anaknya Al-As bin Wa'il, keturunannya, ada yang tahu? Mungkin tidak ada keturunannya, tapi kita nggak tahu. Tapi keturunan Rasulullah sampai sekarang masih ada. Maka benar kata Allah, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya keadaanmu telah yang terputus. Ya Allah. Jadi Al-As bin Wa'il yang kemudian melerai Umar. Kalau nggak Umar mati ketika dipukul. Akhirnya Umar bilang, tapi Islam punya kekuatan setelah Umar masuk Islam. Ada orang bertanya kepada Umar, wahai Umar, kenapa kau disebut oleh Rasulullah Al-Faruq? Umar ini dapat julukan apa? Al-Faruq. Umar Al-Faruq. Al-Faruq artinya yang membedakan antara hak dan batil. Itu Umar. Orang yang paling tegas di antara umat. Kata Rasulullah, orang yang paling penyayang di antara umatku Abu Bakar. Orang yang paling penyayang, orang yang paling tegas di antara umatku Umar. Paling penyayang Abu Bakar. Paling tegas Umar. Yang paling pemalu Utsman. Yang paling cerdas Ali. Kata Rasulullah SAW. Umar paling tegas. Al-Faruq. Orang bertanya, ya Umar, kapan kau disebut oleh Rasulullah Al-Faruq? Kata Umar, dulu ketika aku pertama kali masuk Islam. Kemudian aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, masa kita mau begini aja? Ya Rasulullah, masa kita mau sembunyi terus Islam ini?
kita ngumpet sembunyi terus, tunjukkan Islam ya Rasulullah. Maka akhirnya Rasulullah menyetujui usul Umar. Maka Rasulullah membuat 2 bagian, ya, parade, apa namanya, parade ya, membuat 2 kelompok untuk keliling kota Mekah, menunjukkan keislaman. Jadi sahabat-sahabat semua ikut, ya, membuat parade ini. Maka keliling kota Mekah, 1 kelompok dipimpin oleh Hamzah, 1 kelompok dipimpin oleh Umar. Jadi mereka kumpul, kemudian keliling, ya, izhar, ya, menampakkan kekuatan, gitu. Ya, menampakkan kekuatan. Yang 1 kelompok dipimpin oleh Hamzah, yang 1 kelompok dipimpin oleh Umar. Maka tidak ada 1 orang Quraisy pun yang berani menyakiti kaum muslimin setelah Hamzah dan Umar masuk Islam. Ya, Allah memberikan kekuatan dengan keislamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan hadisnya masukkan di sini dikatakan, maka setelah kejadian itu, setelah itulah Rasulullah memberikan Umar julukan Al-Faruq. Ya, Al-Faruq, yang membedakan antara hak dan batil. Jadi setelah kejadian itu, parade itu, ya, Umar memimpin 1 kelompok, 1 lagi dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yaqul, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Ma kunna naqdiru an nusalli 'inda al-Ka'bah hatta aslama Umar." Kata Ibnu Mas'ud, tidaklah kami mampu untuk sholat di depan Ka'bah sampai Umar masuk Islam. Di waktu Umar masuk Islam, kaum muslimin baru berani sholat depan Ka'bah. Karena kenapa? Karena ada Umar bin Khattab. Gak berani lagi orang kalah-kalah kaum muslimin. Wa an Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu qala, dan dari Suhaib bin Sinan Ar-Rumi berkata, lamma aslama Umar, ketika Islamnya Umar, zahara Islam kemudian nampak. Wa du'iya ilaihi alaniyah, dan Islam ini dipanggil, maksudnya Islam ini didakwahkan dengan terang-terangan. Setelah Islamnya Umar, berani kaum muslimin berdakwah kepada Islam secara terang-terangan setelah Umar masuk Islam. Wa jalasna haulal baiti khuluqan, kemudian kami duduk di sekitar Ka'bah dengan halaqah. Jadi dulu gak berani, setelah Islamnya Umar baru berani duduk di sekitar Ka'bah mendengarkan perkataan Rasulullah SAW. Wa tufna bil bait, kami juga berani untuk tawaf di Ka'bah, kata Suhaib. Wattasafna mimman ghalazu alaina, dan kami berani untuk melawan orang-orang yang berlebihan kepada kami. Waradatna alaihi ba'da ma ya'ti bihi, dan kami balas apa yang mereka lakukan kepada kami. Jadi kalau orang mukul, kami balas mukul. Kalau mereka kami balas. Berani setelah siapa? Umar masuk Islam. Wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan kata Abdullah bin Mas'ud lagi, dia berkata, "Mazalna 'izzatan mundu aslama Umar." Kami kemudian mendapatkan kemuliaan setelah keislaman Umar. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang luar biasa. Yang kata Rasulullah, andaikan Umar berjalan di satu lorong, ada setan di lorong tersebut, maka setan akan kabur. Saking gagahnya Umar. Itu Umar perawakannya dinyatakan dalam jam gede tinggi. Kalau naik kuda kakinya sampai ke bawah. Tinggi, gede. Orang gede tinggi. Palanya setengah botak. Dan orangnya wibawa, orang segan sama Umar. Ya jangankan manusia, Pak. Setan yang takut. Setan takut. Suatu saat diceritakan, ini benar ceritanya kisahnya dalam riwayat. Umar pengen cukur rambut. Pengen apa? Cukur halak, ada cukur rambut. Duduk Umar. Ini tukang cukur rambut. Ketika Umar pengen cukur rambut sama dia deg-deg. Dia tegang Umar. Mulai dia cukur rambut Umar. Ketika itu Umar gak ngomong apa-apa, cuma batuk doang. Itu tukang cukur rambutnya terkencing-kencing. Dalam riwayat dikatakan terkencing, ketakutan dengan Umar bin Khattab. Saking gagahnya Umar ini. Ali bin Abi Thalib cerita, suatu saat saya lagi jalan, tiba-tiba Umar belakang saya langsung kaget. Wah, Umar.
Saking wibawanya Umar. Jadi Ali aja begitu segan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, Masya Allah, ini sahabat yang luar biasa sekali. Ya, Islam ketika Umar menjadi khalifah tersebar begitu luar biasa. Sampai kemana-mana Umar, Allah berikan kekuatan dan kemuliaan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka sungguh rugi orang-orang yang dalam hatinya ada kebencian kepada Umar. Ya. Ada nggak orang yang nggak senang sama Umar? Tidak semua, tapi ada. Di kalangan Syiah, ya tidak suka. Ya ada kalangan Syiah itu yang memang benci sama Umar bin Khattab. Tidak semua, tapi ada. Mereka tidak suka dengan Umar bin Khattab. Masya Allah. Maka rugi. Beliau sahabat yang sangat luar biasa. Islam mulia di tangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka hadirin jemaah sekalian, inilah kisah tentang bagaimana Umar masuk Islam, dan Islam mempunyai kekuatan setelah Umar bin Khattab masuk Islam. Dan nanti ketika hijrah pun tidak ada satu orang pun yang terang-terangan hijrah kecuali hijrahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada pertanyaan, silakan Pak. Ya, kedua ayat dulu. Waalaikumsalam. Sebenarnya kaum musyrikin tentang ajaran Islam itu dari hal apa sehingga mereka sangat benci dengan adanya Islam dari Nabi Muhammad yang dibawa. Padahal kan dari bangsa Arab sendiri. Kemudian bagaimana dengan keadaan Islam sekarang yang tidak ada kekuatannya dibandingkan dengan musuh ada dibilang karena buku dunia Islam itu mati dan dunia. Ya, yang pertama adanya mas kalian, kenapa kaum musyrikin itu membenci Islam yang dibawa Rasulullah? Ya karena Islam memerangi ataupun bukan memerangi ya, maksudnya Islam itu mendakwahkan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran mereka, dengan ajaran bapak moyang mereka. Jadi orang musyrik, namanya musyrik. Musyrik itu kan bersekutukan Allah. Jadi orang musyrik itu percaya sama Allah, ada Allah Tuhan. Tapi mereka percaya juga ada kekuatan lain selain Allah. Jadi mereka menyembah Allah, tapi mereka juga menyembah berhala-berhala itu tadi. Jadi disembah, diberikan pengorbanan, dimandikan, macam-macam. Nah, Rasulullah pengen menghilangkan itu. Ya, Rasulullah ingin menghilangkan itu, kasih tahu ini berhala yang kalian sembah ini tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat. Tuhan kalian hanya Allah Ahad. Makanya kan Hilal itu ketika disiksa dia berkata apa? Ahadun ahad, ahadun ahad. Hanya Allah yang satu. Tidak ada Tuhan-Tuhan yang. Dan ini bertentangan dengan tradisi dan agama jahiliyah dari sebelum-sebelumnya, dari bapak moyang mereka. Agama jahiliyah katanya Mbak sekali. Itu dan dulunya sebenarnya orang Mekah, orang Arab itu Islam awalnya mereka Islam, mereka mengikuti agamanya Nabi Ibrahim, mereka mengikuti agamanya Nabi Ismail. Makanya ada haji, ada tawaf, ada macam-macam. Itu kan agamanya peninggalan Nabi Ibrahim. Tapi karena Nabi itu lama kosong, jadi di Jazirah Arab itu gak ada Nabi. Dari zaman Nabi Ismail sampai zaman Nabi Muhammad yang terakhir itu gak ada kenabian, gak ada orang yang berdakwah. Maka hilanglah agama Islam ini, kecuali cuma simbol-simbol dan syiar-syiar doang, seperti haji, umrah, tawaf, ya. Dan mereka yakin ada Allah, tapi mereka memberikan ibadah mereka kepada berhala-berhala ini tadi. Gitu kan. Jadi Rasulullah jelas-jelas ya mengatakan berhala-berhala yang kalian sembah ini adalah tidak memberikan manfaat dan mudarat. Maka mereka memusuhi Rasulullah SAW.
Yang kedua ya, kenapa kaum muslimin sekarang seperti ini? Tadi hukum dunia kan Rasulullah sudah katakan. Ya kata Rasulullah SAW, ya apa namanya, nanti kalian akan diperebutkan oleh musuh-musuh kalian. Kama tada'al akilatu, ya, sebagaimana kalian itu dimakan, sebagaimana serigala memakan makanannya. Alasna qalilun ya Rasulullah, apakah kita ini dalam keadaan dikit ya Rasulullah? La bal antum katsir. Tidak kata Rasulullah, tapi kalian itu banyak. Walakinnakum ghusaa'un kaghusa'il sayl, tapi kalian itu seperti buih di lautan, enggak ada manfaatnya. Dibawa ke sini ngikut, dibawa ke situ ngikut, ya kan? Ya, orang senang Hollywood ikut sedang Hollywood, orang sedang Korea ikut sedang Korea. Jadi gampang, ya, tidak ada prinsip. Wa asabakumul wahn, kalian itu terkena penyakit wahan. Wa bal wahnu ya Rasulullah, apa itu wahan ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul, kalian cinta dunia dan takut mati. Nah, sekarang contoh misalnya Palestina gitu ya. Apa sih susahnya negara Arab itu untuk dukung Palestina? Gak ada susahnya kok. Kadang saya mikir Pak, kencingin aja itu rame-rame negara Israel. Banjir kan? Kalau misalnya kita mikir gampang sebenarnya, cuma karena gak punya kekuatan. Mesir pernah menang lawan Israel. Ya Mesir pernah menang walaupun cuma sekali, tapi pernah menang lawan Israel waktu itu. Tapi ya karena cinta dunia. Tidak paham. Pemimpin-pemimpin Arab takut kalau mereka tidak dukung Israel, di Amerika akan campur tangan untuk menggoyang kepemimpinan mereka. Makanya mereka ya berdiam diri, tidak mau apa. Maka hanya jemaah sekalian, ya mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan ya, untuk mengembalikan kejayaan Islam. Terus Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari awal sampai hari ini mengikuti siaran yang berlihat dan beberapa saya sudah baca juga, itu sangat detail dan apakah itu dasarnya dari hadis dan juga beberapa kisah Israeliat. Dan yang saya dengar bahwa kisah Israeliat itu tidak betul. Itu yang satu. Yang kedua, hanya menyinggung saudara sepersusuan. Saya pernah dengar juga bahwa sepersusuan itu sepersusuan seperti apa? Sekali, selamanya, beberapa kali yang haram dinikahi. Kita aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hadirnya mas sekalian, referensi sirah yang pertama Al-Quran dan As-Sunnah, sudah pasti Al-Quran dan hadis. Ya, tersebar di kitab-kitab hadis. Ada dalam Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ada Sunan Abu Dawud, Ibnu Majah, macam-macam itu referensi. Ada juga kitab-kitab sejarah. Kitab-kitab sejarah dengan riwayatnya seperti sirah. Kitab sejarah yang paling pertama Sirah Ibnu Ishaq. Ya, kemudian disyarah dalam Sirah Ibnu Hisham. Kemudian di sininya ada Tarikh At-Tabari. Ada lagi Al-Bidayah wa Nihayah karangan Imam Ibnu Katsir. Itu kan ada riwayat-riwayat semua tuh Jadi itu semua riwayat-riwayat sejarah. Ada lagi kitab Zadul Ma'ad karangan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi dan yang lain. Jadi itu referensi sejarah. Nah, harus dibedakan antara kitab hadis sama kitab sejarah. Ya. Jadi ada memang kitab sejarah murni seperti Tarikh Tabari, seperti Al-Bidayah wa Nihayah karangan Katsir atau Zadul Ma'ad. Itu memang kitab-kitab sejarah murni, atau Sirah Ibnu Ishaq, Sirah Ibnu Hisham, ini kitab sejarah murni. Ada kitab hadis. Kitab hadis itu kitab hadis, tapi kadang dalam kisahnya ada sejarah, ada sejarah Rasulullah SAW. Seperti Bukhari, Muslim, ini kitab hadis. Ya, tapi di dalamnya ada sebagian kisah. Nah itu ulama dirangkum dari berbagai macam kitab itu dirangkum. Ya, dirangkum. Kalau ada yang ini Raihul Maktum, Syekhul Rahman Al-Waraquri, ada lagi yang Abdul Hasan Ali An-Nadwi, ada lagi banyak kitab sirah, banyak sekali. Ini yang saya ambil salah satunya aja, banyak sekali. Berkaitan dengan Israiliyat, Israiliyat itu apa? Adalah kisah-kisah yang diriwayatkan oleh Israel. Ya,
Jadi dulu ketika Rasulullah di Madinah kan bersama dengan orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Nah, ada beberapa kisah-kisah Israiliyat. Israiliyat itu bagaimana? Kisah-kisah yang diriwayatkan oleh orang-orang Israel. Hadirin jamaah sekalian, kisah Israiliyat ini tidak semua mesti harus kita tolak. Jadi dibilang Israiliyat tolak semua, enggak. Rasulullah berkata apa? Israiliyat itu jangan kalian percaya, jangan juga kalian tidak percaya. Jadi bisa jadi benar, tapi jadi kebenarannya itu tidak bisa diverifikasi. Beda dengan sejarah, dengan kitab-kitab sejarah kita nih orang Indonesia. Kalau sejarah Rasulullah hampir rata bisa diverifikasi. Israiliyat biasanya kisah-kisah sejarah sebelum Rasulullah. Kisah Nabi Adam, kisah Nabi Nuh, gitu. Itu ada beberapa versi-versi Israiliyat. Nah itu biasanya ada kisah Israiliyatnya. Kalau kitab sejarah kita itu bisa diverifikasi. Jadi misalnya ini riwayatnya siapa, dari siapa, dari siapa, dari siapa. Nah itu kan bisa diverifikasi. Oh ini sahih, oh ini dhaif, oh ini maudhu. Itu bisa diverifikasi. Tapi kalau Israiliyat nggak bisa diverifikasi, gimana mau verifikasinya? Karena kita tahu orang-orang Israel itu, orang Yahudi itu banyak yang merubah kitab mereka. Jadi jangankan kisah, kitab mereka saja bisa mereka rubah. Jadi tidak bisa diverifikasi. Artinya kata Rasulullah, kalau ada kisah Israiliyat, jangan kalian percaya, jangan juga kalian tidak percaya. Artinya diamin aja, bisa jadi benar, bisa jadi salah. Makanya para ulama kemudian membuat kaidah. Kalau ada kisah Israel, kalau tidak bertentangan dengan kisah dalam Al-Quran atau hadis-hadis yang sahih kisah tersebut, maka bisa diterima. Makanya Pak, dalam kitab, kalau Bapak baca kitab Qisasul Anbiya karangan Imam Ibnu Katsir, Qisasul Anbiya karangan Imam Ibnu Katsir, itu banyak kisah Israiliyat. Ada kisah Israiliyat dalam kitab tersebut. Yang nggak semua ditolak kalau tidak bertentangan dengan Al-Quran ataupun hadis-hadis yang sahih. Kisah Nabi Yakub, 100% kisah Nabi Yakub itu Israiliyat. Kalau nggak bisa dibilang 100, mungkin 90 atau 80% Israiliyat. Ya kita sampai dia nikah sama dua saudara pengembala kambing, itu dari kisah-kisah Israiliyat. Kita baca dari kisah-kisah Bani Israel. Nah, ada yang bisa kita terima, ada yang tidak bisa kita terima. Ada yang bisa kita terima karena tidak bertentangan, karena tidak masalah. Tapi ada yang tidak bisa kita terima. Contohnya yang tidak bisa diterima, orang Israel mengatakan, orang Bani Israel, bukan Bani Israel Yahudi. Kalau Bani Israel dalam Al-Quran, kalau Al-Quran berkata Bani Israel, ada yang baik, ada yang tidak baik. Ya kalau Al-Quran berkata ya Bani Israel, wahai Bani Israel, itu berarti ada yang baik, ada yang tidak baik. Tapi kalau Al-Quran berkata ya ayyuhalladzina hadu, wahai orang-orang Yahudi, itu pasti tidak baik. Yang kerjaannya merubah kitab itu orang-orang Yahudi. Baik. Dalam agama Yahudi, mereka menamakan, kenapa Nabi Yakub disebut dengan Israel? Kenapa Nabi Yakub disebut dengan Israel? Jadi kan Israel itu adalah laqab kepada Nabi Yakub alaihissalam. Hanya dalam Islam, kenapa disebut Israel? Israel ini bahasa Ibrani, artinya hamba Allah. Dalam Islam, hamba Allah. Israel itu artinya hamba Allah. Tapi kalau menurut orang Yahudi, Israel itu artinya adalah yang bergulat dengan Allah. Jadi dalam kitab mereka diceritakan Nabi Yakub bergulat dengan Allah dan Nabi Yakub menang. Makhluk kan? Nabi Yakub bergulat dengan Allah di padang Tih dan Nabi Yakub menang. Jadi Allah bisa dikalahkan. Maka Allah kasih nama kau adalah Israel yang bergulat dengan Allah. Nah ini kan gak bisa kita terima. Jelas sesat. Tapi kalau dalam Islam, kenapa disebut Israel? Karena Nabi Yakub adalah hambanya Allah. Jadi Israel itu artinya adalah Abdullah, hambanya Allah. Kalau bahasa Arabnya Abdullah, bahasa Ibraninya Israel. Gitu Pak ya. Yang bisa, ada yang bisa kita terima, ada yang tidak bisa kita terima. Dari mana kita bisa tahu itu? Ya ulama. Kalau kita kan nggak ngerti. Nah, makanya kita bacanya kitab-kitab yang sudah diverifikasi. Kalau misalnya sejarah, kita bilang sejarah yang ada, atau seperti kisah Sulambia, kadang-kadang berhasil dan yang lain. Baik Pak ya. Nah, kita cukup sampai di sini, kita tutup dengan doa kami aja. Baca, ya. Oh, sepersusuan ya Pak.
Jadi sepersusuan. Apa yang dimaksud dengan saudara sepersusuan? Saudara sepersusuan itu orang yang nyusu dengan satu perempuan. Satu syaratnya dia tidak minum selain susu itu. Maksudnya tidak minum selain minum susu. Ya. Maksudnya dia tidak minum selain minum. Jadi dia belum makan apa-apapun. Ya, apalagi susu formula gitu. Dia minum susu kepada ibu ini dan dia tidak minum makanan, belum minum atau belum makan makanan yang lain. Jadi kalau sudah di atas 2 tahun dia sudah makan, itu kan dia akan sepersusuan. Terus ada takarannya, saya lupa, ada takarannya berapa tegukan, bahwa 3 tegukan atau berapa tegukan. Dalam fikih dibahas itu. Yang disebut saudara sepersusuan berapa 3 atau 4 tegukan gitu ya. Si bayi tersebut sudah minum makan, dia termasuk saudara sepersusuan. Jadi dia tidak minum selain minum susu. Jadi kalau dia itu campur-campur minumnya, sudah makan nasi, sudah makan ini, itu kan disebut lagi saudara sepersusuan. Suami misalnya minum susu istri, nggak sebut saudara sepersusuan. Jangan kalau nanti haram, ya enggak begitu. Anda sudah makan macam-macam. Tapi kalau bayi yang belum minum apapun langsung, dan ada takarannya. Saya lupa takarannya berapa, kalau 3 tegukan atau berapa itu. Kita jawab. Yahrumu minan nasabi, yahrumu minal radha'i ma yahrumu minan nasabi. Diharamkan apa yang terjadi dalam diharamkan seseorang yang karena persusuan sebagaimana diharamkan nasab. Jadi seperti nasab diharamkan nikah, maka sepersusuan juga diharamkan nikah. Anak saudara nggak boleh, ponakan nggak boleh, saudara kandung. Anak saudara sepersusuan juga nggak boleh. Jadi begitu. Kita tutup dengan doa aja. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.